Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami boleh panjatkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kasih Tuhan dan rahmat Tuhanlah yang boleh mengantarkan kami, menolong kami untuk memperoleh berkat anugerah sampai pada saat ini. Kami bersyukur Roh-Mu yang kudus selalu pimpin dan sertai kami untuk dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Firman-Mu yang akan meneguhkan, menguatkan dan memelihara iman percaya kami kepada Kristus. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa mengajari dan memampukan kami untuk menerima dan menyambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Dari Perjanjian Lama, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, dara dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita sama-sama gumulkan pada saat ini, Roh Kudus memimpin kita untuk percaya Yesus. Roh Kudus memimpin kita untuk percaya pada Yesus. Saudara-saudara, sebagai orang percaya yang kita sebut orang Kristen, konsep Tritunggal dalam kehidupan iman kekristenan kita harus dapat terlebih dahulu mengimaninya agar tidak terjadi kekeliruan dalam keyakinan dan iman kita. Apalagi pada saat ini banyak pengajaran-pengajaran yang mungkin dapat menyesatkan kita kalau kita tidak punya pondasi iman yang kokoh dan kuat mengimani Allah, Kristus, dan Roh Kudus. Sepintas kita percaya kita harus memiliki keyakinan yang penuh bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bahkan seisi dunia ini, dan kita manusia adalah ciptaannya. Itu
konsep yang pertama, Tuhan Allah adalah sebagai Sang Pencipta. Berikutnya, Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan hidup manusia yang dibelenggu dosa. Kenapa Allah mengutus Yesus? Karena manusia telah berdosa di hadapan Allah dan hubungan manusia dengan Allah Sang Pencipta telah rusak. Sehingga Allah yang penuh kasih itu tidak mau manusia yang diciptakannya mati binasa. Sehingga Kristus Yesus diutus untuk menjadi jalan satu-satunya kita manusia memperoleh keselamatan atau berdamai dengan Tuhan. Konsep berikutnya tentang Roh Kudus. Ketika Yesus tidak ada lagi di tengah-tengah dunia ini, Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dengan adanya Roh Kudus yang mengajari kita, Roh Kudus yang mengingatkan kita, Roh Kudus yang memimpin kita kepada namanya yang sebuah kebenaran, Roh Kudus yang menghibur kita. Jadi konsep Allah, Yesus, dan Roh Kudus itu adalah konsep Tritunggal yang harus kita imani menjadi sebuah kesatuan. Ya, biarlah untuk memahami konsep Tritunggal ini, Roh Kudus juga memimpin kita sehingga kita memiliki pondasi atau dasar yang kuat memahami Tuhan yang mengasihi, yang menyelamatkan hidup kita. Firman Tuhan saat ini adalah sebuah nubuatan Nabi Yoel, yang dimana Nabi Yoel menubuatkan bahwa sesungguhnya Allah sudah merancangkan pencurahan Roh Kudus ribuan tahun lalu. Dan nubuat Nabi Yoel ini telah digenapi melalui peristiwa Pentakosta. Kalau kita baca Kisah Para Rasul 2, Pentakosta, khotbah Petrus, dan ketika Petrus berkhotbah, Roh Kudus tercurah. Petrus merasakan curahan Roh Kudus, dan jemaat dan jiwa-jiwa yang mendengarkan khotbah Petrus dicurahkan Roh Kudus juga, sehingga mereka percaya dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Beribu-ribu jiwa, karena peran Roh Kudus mereka memperoleh keselamatan. Dan Roh Kudus juga bekerja kepada setiap jemaat mula-mula, sehingga hidup jemaat mula-mula terpancar persekutuan yang membawa kebaikan dan yang memimpin mereka untuk mengenal kasih yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, ketika umat Tuhan tidak hidup dalam ketetapan Tuhan, tentu akan ada hukuman yang diterima umat Tuhan. Dan itu yang disampaikan oleh Yoel. Dan umat Tuhan akan dapat sadar kalau mereka itu salah, apa yang mereka kan itu tidak benar, karena adanya pekerjaan Roh Tuhan. Sehingga umat menyadari, umat menyesali, dan mengalami pertobatan. Yoel memperlihatkan hukuman Allah dan menyerukan berita pertobatan. Yoel juga memperlihatkan bagaimana kasih Tuhan kepada
umat yang dikasihi oleh Dia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana gambaran Roh Kudus? Roh Tuhan itu boleh memimpin kita dikala kita melakukan pekerjaan perbuatan yang jahat. Kita merenungkan dan Roh Tuhan mengingatkan, mengajarkan, dan memimpin kita untuk berbalik kepada Tuhan. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Kita boleh percaya kepada Kristus, kita boleh percaya kepada Allah yang penuh kasih itu. Karena ada roh lah dalam hidup kita yang diam dalam hidup kita. Karena kita orang yang telah menerima karunia Roh Kudus. Orang yang percaya kepada Kristus dikaruniakan Roh Kudus untuk memimpin dan mengajar dan mengingatkan kita untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Apa yang mau kita renungkan? Yang pertama, Roh Kudus diam di dalam diri kita untuk mengajar dan mengingatkan kita untuk segala dosa yang kita perbuat. Kedua, berdoalah sebelum bertindak. Melakukan segala sesuatu agar hidup kita bukan kita lagi yang pimpin, tetapi Roh Kuduslah yang memimpin kita. Dan yang ketiga, bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita, sehingga kita memperoleh iman yang sungguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, yang telah membebaskan kita dari keberdosaan kita, yang telah mengampuni kita, yang telah menyelamatkan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang mengajari kami, mengingatkan kami kembali betapa besarnya kasih Tuhan yang telah menciptakan, menyelamatkan, bahkan mengajari, mengingatkan kami untuk arti dari sebuah kebenaran. Biarlah kiranya Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang telah Engkau curahkan kepada setiap kami orang percaya, itulah yang akan memimpin kami, mengajari kami, meneguhkan dan mengingatkan kami betapa besarnya cinta kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.